Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Aris Aditya Putra. Dan saya Tribul Laksono. Nah ini dia teman-teman, yang paling ditunggu-tunggu. Ini duet antara Toyota dan Daihatsu. Ada Toyota Race dan juga Daihatsu Rocky. Jadi ini adalah proyek berikutnya dari kerjasama Toyota dan Daihatsu. Kita tahu Toyota Daihatsu sudah sering bikin kolaborasi, ada Xenia Avanza, ada Rasterios, Calia Sigra dan sebagainya. Nah ini Rocky Race lumayan banyak yang nanya-nanya ke kita. Betul. Terutama di media sosial pun juga udah banyak materinya. Banyak yang penasaran, ini mobilnya segede apa sih? Bentuknya. Mesinnya kayak gimana? Bentuknya seperti apa? Gitu-gitu. Dan makanya di video ini kita pengen ngasih bocoran ke teman-teman dari info yang udah kita himpun. Race sama Rocky tuh kayak gimana sih? Menarik nggak? Nah, gitu. itu dia. Dan untuk itu teman-teman ikutin terus videonya ya. Dan ini desainnya teman-teman, si Rocky yang Race, dia sebenarnya lebih mirip dengan SUV yang tangguh, ya nggak? Ya. Nah, kalau desain itu mungkin tergantung preferensi masing-masing lah ya. Tapi kalau dari dimensinya nih buat bayangan teman-teman, dia panjangnya itu 4065 mm, 4 meter lebih dikit. Dan itu sebenarnya nggak jauh beda dari Kia Sonet dan Nissan Magnite. Kia Sonet itu 4120 milimeter, dan Nissan Magnite itu 3994. Yang perlu kami sampaikan ke teman-teman adalah Kia Sonet meskipun lebih panjang, tapi sebenarnya itu hanya bodi atau bumper ya. Bumper belakang yang lebih panjang, karena di India pun juga ada Kia Sonet yang yang kurang dari 4 meter. Kurang dari 4 meter, mirip Nissan Magnite. Ya. Hubungannya dengan Rocky dan Race, ini Rocky dan Race sebenarnya seukuran sama mereka, Race. Iya, benar banget. Gitu, bahkan potensinya malah cenderung lebih panjang atau lebih lega karena dari wheelbase-nya nih Bang Race. Ya, benar. Jadi untuk wheelbase-nya, kalau yang Race itu di 2525 mm. Sementara untuk Sonet dan Magnite itu ada di 2500-an ya. Kalau Magnite cuma beda 1 mili nih. Ya, 2501. Iya. Sehingga kalau dari literatur ini kita bisa berharap banyak nih soal kelegaan. Race, Kayaknya sekali lagi si Rocky sama Race itu lebih lega cenderungnya. Yap. Gitu. Tapi kalau yang lebarnya, tingginya mirip-mirip lah. Tapi dia secara lebar memang dia lebih kecil dari Kia Sonet ya. Iya, Sonet emang proporsinya tuh dia lebar banget sih kelihatan mobilnya ya. Kemudian soal mesin, jadi banyak juga yang nanya ke gue, Riz. Ya. Ini mesinnya ada yang 1800 cc? Enggak. Jadi ini sebenarnya mobil yang secara positioning itu lebih kecil atau mungkin lebih rendah dari Ras sama Terios. Iya, positioningnya termasuk dari harganya nanti kita bahas berikutnya. Nah, tapi dari mesin, ini ada dua pilihan yang kita himpun infonya. Ada yang 1000 cc turbo. 996 cc tepatnya, ada yang 1200 cc. Ya. Nah, 1200-nya ini beda ternyata ya Bang Rais, dari Calia Sigra, Agya Ayla. Betul. Gimana, Riz? Jadi kalau di Calia Sigra itu kan dia mesinnya 4 silinder, Bowie. Ya. 1200 cc. Sementara yang ini dengan kode baru, nomenklatur baru itu WAVE, itu dia pakai 3 silinder. 3 silinder. 3 silinder. 1200 cc. cc. Nah, kalau kita balik lagi yang ke mesin 3 silinder turbonya, tenaganya itu dia bisa 98 dk dengan torsi 140 Nm. Dan actually itu sebenarnya mirip-mirip dengan yang Nissan Magnite, Riz. Ya. Bukan Kia Sonet lagi, karena Sonet 15 NA silinder kan, ya. NA. Kalau ini sama-sama nih, dia 3 silinder turbo juga, tapi dia bisa menghasilkan tenaga 100 dk dan torsi itu jauh lebih besar di 152 Nm. Maksudnya Aris yang Nissan Magnite, teman-teman. Jadi dengan format yang sama, ini 996 cc yang Race. Dan Rocky yang 1000 cc 3 silinder. Yang Nissan Magnite itu 999 cc, jadi cuma beda 3 cc dan itu sangat tipis. Tapi dari outputnya Nissan Magnite lebih gede. Lebih besar ya. Lebih besar gitu. Tapi kan untuk dia menggerakkan mobil itu faktornya banyak. Nggak hanya dari transmisi, tapi juga dari bobot, bahkan dari suspensi untuk bagaimana dia merespons transfer tenaga gitu-gitu. Makanya nanti kita bakal coba dulu untuk ngasih tahu datanya detailnya seperti apa ya. Iya. Tapi kalau dugaan gue nih, Riz, karakternya Toyota sama Daihatsu dengan mesin itu biasanya enak di bawah. Putaran bawah ya. Bawah menengah gitu. Bawah menengah, betul, setuju. Gitu. Lanjut lagi soal
Oke, Wuh, selanjutnya soal Wuh, iya. wuh. Nah, Soal varian. varian. Jadi dari dokumen negara yang kita temui, Permendagri sih. Iya. Itu ada beberapa varian teman-teman. Ada yang 12G, ada yang 10G juga, lalu juga ada yang 10 GR Sport untuk yang race. Iya. Yang Rocky belum ada ya kita yang Rocky punya. belum ada ya. Rocky nanti bisa kita susulkan lah ya Ah. untuk informasi detail-detail apa tipe-tipenya. Iya. Tapi kalau dibandingkan sama Sonet memang dia banyak banget ya. Iya. Dia tipenya mulai dari yang standar, Active, Smart sampai Dynamic dan Premier, bahkan dia ada yang 7-seater kan. Itu kalau Sonet. Kalau Sonet. Kembali lagi ke race. Kalau race cuma ada 6 ya, ada yang 12G itu, ada yang manual sama CVT. Lalu yang 1000 turbo G juga ada manual CVT sama GR Sport. GR Sportnya ada yang CVT sama yang TSS. TSS ini Toyota Safety Sense. Iya, iya, artinya fitur lebih banyak. Fiturnya lebih Nah, lengkap. yang bisa kita sampaikan teman-teman, jadi kalau di Toyota itu yang 12 hanya satu varian, walaupun masing-masing ada 2 pilihan transmisi gitu Ya. ya. Ada yang Matic, ada yang CVT. Hmm. 12 itu cuma satu varian, lalu yang 2 varian berikutnya G sama GR itu hanya menggunakan mesin 1.0 turbo. Yes. Di sisi lain si Rocky itu yang lebih banyak 1.2-nya, Riz. Katanya sih 1.2-nya, begitu. iya. Sementara yang 1.0 turbonya Varian yang paling atas ya. Oh iya, yang 1.0 turbo itu dipakai buat yang varian paling atas teman-teman, kecenderungannya. Ya. Mungkin tenaganya lebih besar atau performanya lebih, Lebih baik, baik. atau yang pasti harganya lebih mahal. Ya. Gitu. Teknologinya ya. Nah, sekarang ngomongin harga nih, Bowi. Nah. Harganya. Oh, belum harga nggak ada. Harganya. Jadi, kalau di NJKB-nya itu kan udah kelihatan ya. Iya. Kalau menurut lo nih, estimasinya si Rocky sama Race. Oke, kalau di Rocky itu dalam bayangan kami Toyota sama Daihatsu itu cenderung Toyota lebih up harganya, Iya, Daihatsu cenderung lebih rendah harganya. Daihatsu Rocky, estimasi kami nih dalam hitung-hitungan kita itu di sekitar 190-an mungkin sampai 210 sampai 220 lah juta. Yap. Kemudian kalau di Toyota Race itu mungkin di sekitar 200 sampai 250 juta, apalagi yang ada Toyota Safety Sense Iya, nih. iya, iya. Menurut kami sih itu sebenarnya udah cukup menarik karena bagaimanapun itu positioningnya maupun harganya, setupnya itu udah di bawah Terios sama Rush, Riz. Iya, iya. Dan bahkan kalau misalnya Toyota Safety Sense memang semenarik itu, selengkap itu fiturnya teman-teman, ya dia bahkan bisa lebih menarik dari Toyota Rush. Iya, secara betul. fitur. Iya. Gitu. Karena yang TSS di Indonesia itu baru di Corolla Altis Hybrid kan. Iya. Dan yang menarik juga, Bowi, Yes. ini soal harga ini, karena nih dua mobil ini nih, Race sama Rocky, itu menjadi dua mobil yang walaupun belum diluncurin, tapi udah dapat relaksasi PPNBM. Iya gak? Itu benar banget tuh. Jadi ya daya tariknya pun juga datang mungkin dari harga. Iya. Pastinya begitu. Nah, yang bisa kita sampaikan adalah kalau ada yang nanya, ini Rocky sama Race sebenarnya buat siapa sih? Orang SUV udah banyak kok Iya. gitu. Lalu Toyota Daihatsu juga udah ada Terios sama Rush. Rush. Oke, ini lebih detail lagi, Riz, lebih spesifik lagi. Rocky Race ini buat mereka yang suka fleksibilitas SUV dengan ground clearance tinggi, Tinggi, iya. dia lebih tenang lewatin jalan berlubang, atau kalau ada genangan air atau hujan gitu, dia lebih aman Aman. gitu ya. Itu buat orang-orang seperti itu. Lalu dengan dimensinya relatif kompak, Compact ya. itu ngebuat pengemudinya tuh lebih enak dipakai di urban. Betul, Jadi lebih mungkin- praktis di misalnya mau parkir di tempat yang Iya. sempit, atau misalnya rumahnya, Iya. garasinya nggak terlalu besar gitu Betul. kan. Dan kalau misalnya dia make buat daily nih teman-teman nih, buat rumah kantor, rumah kampus, atau ya buat mobil kedua, ketiga yang nggak makan tempat gitu, Iya. ya Rocky Race lebih switch untuk skenario seperti itu. Betul. Gitu sih. Jadi ya intinya itu kesimpulannya bahwa si Rocky Race ini SUV yang bodinya relatif compact. Kemudian mesinnya itu pun juga compact, 1.2 NA dan 1.2 turbo. 1 turbo, 1000 turbo. Satu turbo. Kemudian kita belum tahu fiturnya kayak gimana karena ini ya belum ada bocoran sama sekali sih. Ya tapi kalau yang soal TSS itu ya teman-teman tahu lah kalau kayak Iya. blind spot monitoring, rear cross traffic alert, adaptive cruise control gitu ya. Iya, iya. Itu bisa jadi ada tuh di race yang paling mahal. Ya, jadi ya buat mereka yang suka daily dengan mobil yang compact SUV, ya mereka ini menjadi opsi berikutnya setelah yang udah lebih dulu ada di pasar Indonesia. Ada Kia Sonet, ada Nissan Magnite, dan kalau yang lebih kecil lagi mungkin ada Suzuki Ignis teman-teman. Crossover tapi itu Iya, sih jatuhnya yang lebih crossover. kecil dari
tiga ini. Yes. Gitu. Mungkin itu kami juga penasaran, dan by the way teman-teman, hari Jumat nanti nih meluncur. Pas peluncurannya ya. Iya. Di tanggal 30 April kan ya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita udah dapat unit nih Riz ya. Iya, kita udah dapat materi nih. Buat ngasih lihat ke teman-teman tampangnya kayak gimana realnya, atau interiornya kayak gimana, atau nanti akan kita coba juga Rasanya joknya ya. kayak gimana, kualitas dashboard, kualitas door trimnya kayak gimana, dan teman-teman pantengin terus channel Grid Auto supaya bisa kita share langsung visual itu. Iya betul. Gitu. Mungkin itu dulu dari kami, dari saya dan Aris mengenai Rocky Race. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen teman-teman, supaya teman-teman dapat info mengenai video-video baru Selanjutnya. Grid Auto berikutnya. Terima kasih.